Oke, cek suara teman-teman. Ini masuk nih. Ini Mas Amri. Jelas, Pak. Aman ya? Masuk, Pak. Oke, kita tunggu 5 menit ya. Ini teman-teman yang offline baru 2 gitu. 5 menitan ya. Oke, Pak. Siap. Teman-teman yang online kita mulai ya. Baik, Pak. Oke, ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam ya. Dan malam ini kalau tidak salah pertemuan terakhir atau minggu depan ada lagi ya? 7 berarti minggu depan ada lagi. 7 itu terakhir. 7 terakhir ya. Dan ini pertemuan ke-7 teman-teman. Jadi ini pertemuan terakhir. Jadi mau tidak mau minggu depan kalian tidak perlu ini ya tatap muka dengan Pak Wayong, tetapi tugas UASnya dikumpulkan secara video. Nanti Pak Wayong akan instruksikan setelah Pak Wayong menjelaskan praktik Adobe XD dan Figma. Gitu. Biar nggak lama-lama ya, Pak Wayong mulai dulu dari yang Adobe XD karena hari ini 2 materi ya teman-teman ya. 2 materi dan sesel-seselan, mudah-mudahan masih cukup waktunya. Untuk minggu lalu materi terakhir Pak Wayong apa ya? Workflow sama storyboard ya. Sudah selesai ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu Adobe XD. Ya, kemudian agenda hari ini target kita memahami antarmuka Adobe XD. Nanti kita praktekkan ya teman-teman sama-sama. Kemudian membuat artboard elemen dari desain. Nanti Pak Wayang akan praktekkan simple-simple dulu. Kemungkinan nanti objeknya download. Setelah itu nanti kalian baru praktek menggunakan interface yang sudah dibuat. Interface-nya sudah dibuat semua? Atau masih belum? Masih storyboard ya, belum bikin sampai jadi interface-nya? Belum ya. Kemudian membuat prototipe sederhana dengan interaksi. Yang terakhir preview hasil desain secara langsung. Nah, untuk Adobe XD ini fungsi utamanya untuk UI UX ya teman-teman ya. Dan dia tidak bisa maksimal karena posisinya hanya prototipe. Jadi Adobe XD ini dipaksa yang terlalu berlebihan langsung bisa transfer ke BCA itu stres dia ya. Karena dia fungsinya hanya prototipe. Disuruh nyekrol sampai ratusan player itu nggak bisa. Jadi karena dia posisinya prototipe. Nah, terus kemudian keunggulannya dari Adobe XD ringan serta masih terintegrasi dengan Creative Cloud. Nah, kemudian real time dan bisa kolaborasi tim. Figma juga sama, Adobe XD juga sama. Itu Pak yang akan memperkenalkan ini ya. Tool utama, kemudian select gambar, kemudian rectangle, text pen, artboard, kemudian panel-panelnya apa aja, artboardnya seperti apa, mobile desktop atau custom. Nanti Pak yang akan ajarin itu. Oke, sekarang kita praktek dulu ya. Yang pertama, membuka dokumen baru dan pilih ukuran artboard. Sebelumnya teman-teman yang online sudah nginstal Adobe XD belum? Saya belum, Pak. Maaf, Pak. Oh, belum ya? Iya. Vio? Masih belum dapat apa instalasinya, Pak, belum ketemu. Oh, belum ya. Mas Hamdan? Sudah, Pak. Oh, Mas Hamdan sudah. Oke ya, nanti sepertinya nanti yang Mas Amri sama Mas Vio mengikuti ya untuk prakteknya ya. Oke, Baik. kalau ya teman-teman di online, offline otomatis sudah disediakan sama kampus ya. Nah, oke.
Sekarang gimana caranya membuat langkah pertama? Kalian langsung praktekkan ke Adobe SD-nya. Oke, apakah terlihat teman-teman online? Terlihat, Pak. Terlihat ya, online juga terlihat ya. Nah, ini tampilan antar mukanya Adobe SD. Tampilan awalnya Adobe SD. Agak baru ya. Ini tahun lalu nggak seperti ini teman-teman. Yang Pak Wayan pegang ini maksudnya interface-nya masih agak jadul. Ini secara tipografi, secara layouting sudah bagus. Yang seri sekarang ini. Nah, di tampilan awal di home menu ini, kalian pertama kali ditentukan menggunakan artboard apa. Jadi artboard apa itu lebih ke outputnya apa sih yang kalian pinginin. Nah, pertama tuh kalian harus tentukan itu dulu. Ya, jadi Pak Wayong langsung mengambil yang HP ya. Nih, Pak Wayong simulasikan dengan HP iPhone 14 Pro. Amin ya. Amin. Oke ya, Pak Wayong langsung aplikasikan ini. Nah, tetapi apakah cuma iPhone aja, Pak? Enggak. Jadi Adobe SD itu bisa ke web, bisa ke Instagram, bisa juga custom size. Tab, laptop, ya ukuran-ukuran tertentu, ya bisa custom size ke medsos, misalnya kayak Twitter dan lain sebagainya. Nah, oke. Oh, langsung klik ya tadi nih. Oke, coba saya ulang lagi ya. Klik teman-teman, sorry. Oh, oke ya. Nah, ini Pak Wahyu simulasikan menggunakan iPhone. Oke, Pak Wahyu klik. Nah, dia langsung masuk ya teman-teman ya. Yang online kelihatan ya? Online masih Aman, Pak. kelihatan? Aman ya. Oke, nanti kalau nge-close, misalnya nge-freeze, kasih tahu ya. Karena biasanya kayak masuk-masuk kayak gini nih, zoom-nya agak lelet. Oke, interface awalnya dia langsung menyesuaikan ukurannya iPhone 14 Pro. Ketika kalian klik 14 Pro, ya. Terus di sini ada macam-macam nih, ada file, ada edit, ada objek, ada plugin. Oke, sip masuk. View, ada window, ada help, ya. Kalau kalian pernah bikin project di Photoshop, pasti nggak asing dengan istilah ini. Benar nggak? Benar ya? Jadi nggak asing dengan istilah ini. Karena apa? Karena Adobe SD ini masih keturunannya dari Adobe. Masih keluarga, satu family dengan Adobe. Nah, terus di sini ada home, ada select, ada rectangle, ya, ellipse, T, gini nih. Pak, kok nggak ada ngatur warna, Pak? Ingat ya, Adobe SD ini tidak se-expert Photoshop atau AI. Dia hanya project prototipe finalisasi. Jadi nggak bisa kalian tuntut di sini nanti dia bakal marking, pen tool gitu ya. Kalian tuntut untuk masking, mewarnai ini nggak bisa. Di sini harus project matang. Paham sampai sini? Paham ya? Ini project matang. Oke. Sekarang Pak Wayung mau ngambil gambar dari Google dulu. Pura-puranya Pak Wayung sudah ngedesain. Ya. Apa ya? Gambar apa ya misalnya? Gambar apa ya? Kalian pilih apa mungkin? Wisata gunung aja ya. Wisata Bromo misalnya. Nah, oke. Pengen langsung ambil image. Waduh, iya lupa ya. Ini rata-rata landscape semua ya. Tadi Pak yang potret soalnya. Oke, Pak yang misalnya ngambil ini ya. Ini pura-puranya kalian sudah ngedesain. Ini sakingnya Pak yang download ya. Pura-puranya sudah selesai ngedesain. Terus cara memasukinya gimana Pak? Tinggal plug and play. Cetes. Tuh. Paham sampai sini? Teman-teman? Paham ya? Ini sakingnya karena ini iPhone ya, mau keliru aku ayo pakai web ya.
Harus sih pakai web ya. Dek, Pak yang ulang lagi aja ya. Oke, pakai web aja. Karena contoh gambarnya dari web. Nah, tarik ya. Nah, standar langsung diluruskan sesuai dengan interface-nya. Nah, ya efeknya pecah ya karena download ya, Rek. Karena pecah. Nah, pura-puranya Pak Wayong bikin eh, multimedia interaktif tentang wisata Gunung Bromo. Open trip lah bahasanya. Ya, open trip. Bahasanya open trip. Nah, ini menjadi layer 1. Nangkep sampai sini? Ini layer 1 ya teman-teman ya. Kemudian layer 2-nya, Pak Wayan coba lagi. Di sini mungkin Bukit Teletabis ya. Di Biasanya. saya masih nge-freeze Pak, masih iPhone Pro Max. Oh ya, ya, ya. Siap-siap. Bukit Teletabis. Ini Pak Wayan cuma download gambarnya toh. Nah, oke. Gini, sebentar ya saya stop dulu. Saya share screen lagi. Share. Gini, muncul lagi Mas Amri, kita gabung lagi. Sudah Pak. Oke ya. Nah, sekarang Pak Wayan bikin interface yang kedua. Tadi gambarnya sudah, wah ngedesain itu sawi lah. Nah, ini kan. Udah lah, udah bikin desain. Cara gimana Pak? Nah, ini bisa tanda plus ini. Bikin artboard yang kedua. Kelihatan, teman-teman? Kursornya? Kelihatan ya? Pak Wayan langsung samakan artboardnya. Nah, karena interface-nya sama. Ini misalnya kalian mau bikin di bawah sini ya bisa. Di bawah sini ya bisa. Di samping sini bisa. Di atasnya juga bisa. Di sini juga bisa. Nah, itu ya. Tergantung kalian pengen berapa kali. Minta Ctrl Z. Tadi cuma simulasi. Oke, Pak. Sudah, Pak. Terus masukkan gambar keduanya gimana? Tarik lagi, teman-teman. Gitu. Cetes. Nah, ini karena resolusinya berbeda ya. Karena bukan ngedesain sendiri, ini download. Otomatis resolusinya berbeda. Agak sedikit pecah. Nah, ini gambar kedua. Oke, nangkep ini, di sini. Oke, terus habis itu download lagi Pak Wayong. Habis Bukit Bromo mungkin biasanya pasir berbisik ya. Pasir berbisik Bromo. Nah, ini yang destinasi yang kedua. Save image as. Ini nggak nge-freeze ya Mas Amri ya, Mas Pio. Aman ya. Aman, Ini Pak. yang kedua atau di sini aja wes. Oh, oke, yo, aman. Oke, sama ya. Kita tarik lagi. Oke, terus. Oke, ini yang kedua. Wes, sampai sini paham? Nah, sekarang Pak Wayong semisal di sini Pak yang kasih tombolnya dulu. Misalnya tombolnya di bagian sini, kemudian kita kasih warna juga bisa teman-teman. Misalnya Pak tombolnya apakah bisa bisa dikasih pakai icon-icon PNG, Pak? Bisa. Misalnya kalian bikin icon PNG anak panah gitu ya, next atau back gitu ya teman-teman ya. Nah itu misalnya di sini, kalau kasih tulisan satu gitu, oh cilik banget ya. Sini gedein teksnya, bisa di daerah sini ya teman-teman ya. Tuh, kelihatan ya.
Nah, oh, masih terlalu tipis. Nah, misalnya yang warna merah ke sini, yang warna biru ke tempat lain, atau mungkin tempat yang ganti dengan benda yang lain. Ini misalnya tak ganti warna biru gini mungkin. Nah, ini ngawur-ngawur ya, Rek ya. Tapi nanti kalian usahakan jangan ngawur ya. Nah, ini pura-pura wis mari ngedesainnya lah, misalnya selesai ngedesainnya. Sekarang tombol ini akan mengarah ke bawah, tombol ini mengarah ke kanan. Kan gitu kan prinsipnya multimedia ya. Caranya gimana? Kalian geser ke prototype. Nah, geser nih habis ngedesain, dan desainnya ini nggak bisa expert ya kayak Photoshop ya, karena dia cuma biasa aja, karena dia hanya memaksimalkan beberapa icon yang ada di kanan dan kiri sini. Tetap kalian dimaksimalkan di AI atau Photoshop. Dah selesai ngedesain, kalian prototype. Prototype inilah yang menentukan nih arahnya kemana. Oke, caranya gimana Pak? Kalau Flash dari sini ke sini aja udah pakai coding ya. Nah ini hebatnya Adobe PSD. Tinggal gini toh, shred, wes mari. Gitu ya. Nih shred, wes mari. Sesimpel itu. Jadi kalian tidak dituntut untuk membuat coding, tetapi hanya narik-narik gambar tok, ya. Ya karena memang tugasnya desainer bukan bukan masukkan coding ini, tapi hanya menarik-narik ini ya, dipermudah. Nah, kalau pengen dibikin animasi-animasi, kalian bisa lakukan ini. Auto, hyperlink, overlay, spek playback ini kalian silakan maksimalkan. Animasi ini ada slide, light, right, up, down, push left. Ini silakan dipraktekkan. Sudah selesai prototype, baru kita play. Play-nya dia ada di kanan atas. Namanya desktop preview. Desktop preview atau device preview juga bisa. Oke, tuh. Nah. Oh, tombol back-nya belum tak bikin ya. Sorry. Nah, habis dari sini, ketika diklik lagi, balik lagi ke atas. Ketika diklik sini, balik lagi ke atas. Tuh, dia bisa balik. Kita preview lagi, tuh balik, balik, balik. Paham? Alur logiknya paham, teman-teman? Nah. Yang online bisa mengikuti? Yang Siap. online bisa mengikuti? Pak. Ya Pak, bisa Pak. Cuma ini tadi Bisa, hasil Pak. dari device preview-nya kayaknya enggak muncul di sini tadi. Oh ya, oke. Nah, saya ulang lagi ya. Oke. Nih, kelihatan? Nah, hasil tarik menarik tadi ketika payung klik, tuh dia pindah. Nah, ini back. Klik lagi pindah. Back. Nah, kalau misalnya dibikin agak sedikit animasi, ya ini kalian mainkan nih di sini. Ada gambarnya nun ini. Ini nun tak ganti misalnya slap right. Yang sini misalnya tak ganti nun tak ganti push left. Dari sini misalnya nunnya diganti push up. Ya sini misalnya diganti push down. Isinya tak ganti ini. Silakan di ini ya. Ini tak ganti. Oh iya ya, silakan. Fonts. Di utek-uteknya di sini ya. Jangan lupa ya. Utek-utek ya. Play. Tuh. Beda ya. Tuh. Oke. Bisa mengikuti teman-teman? Yang online bisa mengikuti? Bisa, Pak. Oke, ya. Karena yang bisa praktek cuma Mas Hamdan. Jadi kita lihat nanti punyanya Mas Hamdan. Kalau teman-teman yang online
Pak Wayong minta kalian praktek sekitar 6 gambar. Karena gambarnya belum jadi, kalian silakan download. 6 gambar, terus digerakkan basic dulu yang kayak tadi. Ya, nanti saya cek. Oke, saya kasih waktu 15 menit. Silakan dikerjakan, Mas Hamdan, silakan dikerjakan ya. Ya, Pak. Oke. Yuk, yang offline silakan dikerjakan. Gambarnya 6, gambarnya silakan download ya. Halo, Mas Hamdan, sudah lancar? Bisa? Bisa Ya, ya? Pak. Sudah bisa, Pak. Eh, tak izin lanjut dulu ya, habis itu nanti Ya, jam ya. lagi baru tak cek. Oke ya, teman-teman tak ambil alih dulu ya. Oke, siu. Share. .sd. Nah, oke tadi yang push ya teman-teman ya. Nah, yang berikutnya biasanya kita mainan gini nih. Nah, tuh, slide. Sering ya, di website kan ada yang slide gini kan. Dan juga ada lagi yang naik turun nih. Tuh, gitu kan biasanya nih. Iya enggak? Benar enggak? Nah, ini selain push bottom juga kadang-kadang teman-teman kayak gini. Oke, caranya gimana? Ini Pak yang ulangi lagi ya. Tetap bikin artboardnya dari sini. Nah, di sini artboardnya. Tadi Pak yang download ya. Downloadnya random. Random. Anggaplah ini jadi icon-iconnya di website kalian. Icon-iconnya ya. Jadi Pak yang ambil kayak gini aja langsung. Ini. Terus pakai sini. Dijejer gini ya biasanya teman-teman ya. Nah ini pas jejernya ini rada dilebihi. Dilebihin segini boleh. Dilebihin intinya tuh dijejer banyak itu. Ini karena gambarnya terbatas ya tak jejer gini aja. Nah, ini terus tak tambahi gambar. Ini random ya Pak Wayang ya. Gambarnya apa ini? Disembuh gambar di sopo gitu. Nah, kita geser ke sini lagi. Ini tuh tak Ctrl C Ctrl V biasa standar. Ctrl C Ctrl V. Tuh, untuk mabret ya. Nah, kalian tata-tata gini. Nah, terus terakhir di blok semuanya. Kalau ini karena satu interface ya teman-teman ya nggak tahu nih paling download aja nih karena ini satu interface tekan shift klik 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 paham sampai sini? Terus di sini ada gambar horizontal scroll shift ALTH klik. Nah, itu. Waduh, kedelep banget nih. Nah, ini kedelep ini diatur. Misalnya kedelepnya sampai sini nih. Kedelep itu tenggelam. Sedih. Sorry, sorry, sorry. Nah, preview. Tuh. Nah, oke. Paham sampai sini? Paham ya? Gampang tuh, Rek. Gampang tuh. Nah, ini tinggal tombolnya yang ini. Nah, begitu juga sebaliknya nih. Gambar yang ini. Yang scroll up, scroll down ya. Sama. Ini. Pak Wahyu geser lagi gambarnya. Tapi ke atas ke bawah. Set. Pakai select tool. Misalnya interface tetap gede ya. Ini misalnya pick layoutnya gambar tertentu itu terlalu barbar. Oke. Oke. Nah,
Ini di shift, ambil yang tanda ini. Klik, kita klik. Tuh. Aman? Aman ya. Ini dikombinasi sama push button juga bisa. Dikombinasi sama push button. Jadi habis scroll up, scroll down ini di sini mungkin dikasih tanda push button juga bisa. Misalnya saya kasih gambar ini ya. Maksudnya ikonnya nggak cuma scroll up, scroll down, tapi ada push buttonnya. Hanya ini, ada lagi ini, icon-icon tertentu gitu loh, Rek. Paham, paham ya? Tapi push buttonnya ini lari ke manapun. Misalnya apa yang kasih button. Oke. Push buttonnya misalnya ini kayak prototipin lari ke sini. Ini lari ke sini. Ini lari ke sini. Misalnya kayak gitu. Jadi ketika yang preview, nah, siapa yang klik? Nah, paham? Malam, Pak. Macam-macam. Izin, Pak. Ya, ya. Gimana? Ini saya baru install, Pak. Baru praktek juga. Iya, oke. Ini saya lupa ini, Pak. Back-nya gimana, Pak? Backnya, Udah backnya itu berhasil. jadi misalnya dari sini ya, dari sini Mas ya. Pengen back Iya. kembali ke sana ya sudah diklik ini balik lagi ke sini. Tuh, ini back nih. Oh, Jadi dari gambar ini tarik ke kanan. Itu back. oh iya, iya. Iya, Pak. Jadi Makasih, Pak. misalnya Pak yang gini ya, begini. Tuh, balik kan ke sini. Tuh, sini. Saya klik lagi. Oh, ini backnya belum tak bikin. Gitu. Jadi kalau bikin back itu dari sini balik lagi ke sini. Tuh. Dari sini balik lagi ke sini. Tuh. Gitu. Gimana Mas Amri? Jadi backnya ini ditarik ke kanan. Kebalik ke ini home-nya. Home-nya Pak Wayang yang ini. Nih. Tuh. Kita klik lagi balik kan. Tuh. Tuh balik lagi kan. Hijau. Kita klik. Tuh balik. Jadi balik lagi. Ini home-nya. Gimana Mas Amri? Terjawab? Terjawab, Pak. Cuma saya ada error lagi. Oh ya, biasanya itu dia itu kalau disambi online tuh gitu. Jadi rada jegot ya, rada marah. Oke, yang online aman? Offline aman ya. Oke, sekarang selain bikin push button juga bikin scroll up, scroll down sama vertikal horizontal sama dibikinkan home. Harus ada home-nya. Jadi nanti ada balik ke home-nya lagi. Yuk, kerjakan. Yang online bisa Pak Wayong cek, Mas Hamdan. Ini tadi yang offline sudah Pak yang cek, sudah oke, sudah jalan lah paling enggak ya. Bisa di share screen. Oh, baik, Pak. Izin share screen, Pak. Oke. Oke. Ya, terus ada tombol next-nya ya. Ya, Mm. next, Oke, sip. next. Oke. Mm-mm. Oke. Nah, Stimulus. ini untuk yang scrollnya, Pak. Ini. Nah, Oh, scroll up, scroll down-nya di kanan itu. Oke. ya, Nah. next, sudah. Balik lagi back, langsung ke halaman utama. Oke, mantap, keren. Mas Amri sempat sempat anu juga nggak?
Ada Pak, cuma nggak ada scrollnya Pak. Oke, coba kita lihat. Ini Pak, setengah lagi. Oke, Ini Pulau Kakapel, ini Pulau Maratua, betul. ini Gua Halutapung, Mm-mm. ini Labuan Cermin. Mm-mm. Itu aja Pak. Oke, kalau scrollnya belum Belum, nututi ya. belum. Belum, karena tadi konsep awalnya baru ini aja menampilkan gambar aja Pak. Iya. Mas Vio mungkin. Ya, punya saya sudah apa nyoba semua, tapi ini belum terkonsep, masih kayak random. Boleh saya Oh share ya. ya? Tapi install Adobe SD-nya sudah. Ya, sudah. Oke. Tombol sederhana. Iya. Gak apa-apa kan untuk latihan dulu. Ya. Terus ini untuk scrollnya Mm-mm. berkembang. Ya, itu aja Pak. Tuh, ini Pak yang belum melihat apa-apa nih, masih nge-freeze di Oh, belum. prototype. Iya, mungkin diulang lagi Oh, tunggu. screen-nya. XD. Sudah muncul Pak. Oke, sudah. Nah, ya. Ini tadi tombol sederhana, Backnya. Oke, back. ya. Ini Oke, bagian scrollnya, iya. Ya, tombol sip. back kembali ke sini. Ya, itu Ya, saja Pak. Ya. oke. Ya, Mas Vio, bisa di-close. Oke, yuk, udah belum? Ayo, Pak, lihat. Seri sih kayak ini. Wow. Itu tadi pakai ini ya, scroll down ya, yang animasi yang gitu. Bukan ini tab. Oh, tab. Tapi sama kayak gitu ya. Oh, serius gini terus. Di sini. Oh, itu. Oh, serius. Jadi aku penasaran sih sama ya pintu buka mengesar tadi. Ya. Apa kamu nyari meeting? Nah. Di sini Pak. Saya kasih komponen. Oh, kasih komponen. Iya sama. Ini sama. Oh. Tadi masih udah dikasih. Oh, tidak. Berarti ada dua komponen ya. Komponen. Terus dia bisa turunnya itu karena auto antigen sama ini sama. Iya. Oke, logiknya oke. Boleh, boleh. Asik, asik. Oke, yang online maupun offline sudah Pak Wayong cek. Sekarang Pak Wayong akan coba ke Figma. Ya, jadi yang tadi silakan kembangkan di rumah masing-masing. Sekarang Pak Wayong share screen, coba bermain ke Figma. Oke, yang online sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Oke. Terus kemudian Figma nanti langsung diketik aja teman-teman ya. Kayak gini Figma. Supaya nggak usah pakai PPT ya, biar agak cepet. Langsung praktek aja. Nah, Figma ini hampir seperti Adobe SD, cuma dia mempunyai keunggulan Figma itu online. Dan minusnya, kalau kalian nanti pas pameran, dia tuh harus support WiFi. Jadi nggak boleh offline. Nah, kalau Adobe SD, asalkan dia sudah terinstall di PC atau laptop kalian, walaupun offline, dia tetap jalan. Kalau Figma enggak. Paham ya perbedaannya ya, teman-teman ya. Jadi kalian tergantung lihat situasi pamerannya di mana. Oke.
get started-nya, kalian login. Ini Pak Wayang login pakai emailnya kampus saja ya. Putus ya Mas ya? Iya, DC ini. Ini baru nyambung lagi. Apa mic-nya ke mute. Oke, ini udah kelihatan? Sudah, Nah Pak. ya, tadi Pak Wayong menggunakan daftar langsung online. Jadi pakai Gmail Pak Wayong. Nah, ini langsung masuk ke sini. Nah, ini dia auto save ya. Jadi Pak Wayong sempat ngajar Figma ini di tahun lalu tuh masih ada tuh, masih nyimpen. Nah, ini masih ada nih. Masih ada kesimpan. Nah, itu salah satu positifnya di Figma. Jadi mau sampai kapanpun akunnya nggak ganti ya masih tetap. Nah, tombolnya hampir sama teman-teman. Tombolnya interface-nya hampir sama, pengaplikasiannya hampir sama. Jadi kalau misalnya Pak Wayan pakai yang ini ya. Kecil-kecil tulisannya. Nah, ini tergantung sinyal kalian. Tuh. Iya, ini nge-freeze ya, macet nih. Nggak bisa nih. Iya, ini macet ya teman-teman ya. Nah, ini salah satu minusnya ya. Jadi mungkin karena sinyal juga berpengaruh. Nah, atau mungkin praktek yang ini Pak pernah mainan kayak gini. Uh, nah, habis kelempar ya tadi ya. Oke. Nah, taleng lagi ya. Kalau tim project ini nanti bisa bertiga. Syaratnya cuma satu, online. Gitu. Jadi bisa bikin bareng. Ini tim project. Terus tadi kalau Pak Wayan tadi di draft. Nah, ini draftnya Pak Wayong. All project tadi kayak gini. Ya. Terus kalau misalnya mau buat baru, nah ini yang recent ini. Oke, sekarang Pak Wayong coba praktek bikin baru ya. Oke, desain. Tadi ada tulisannya desain kelihatan ya. Nah, di sini kalian langsung pilih pengen buat interface yang seperti apa. Nah, kalau yang Adobe XD tadi kan di sebelah kiri. Masih ingat? Kalau Figma di bawah. Bedanya cuma itu. Tak ulangi, kalau Adobe SD tadi di kiri, di sini sama di atas. Kalau Figma ini di bawah. Kalau bedanya yang berbayar sama enggak Pak? Belum pernah nyoba aku. Sementara ini masih gratisan. Belum sampai nyoba yang berbayar. Mungkin yang berbayar lebih mudah ya tombol-tombolnya. Nah, terus pakainya mana? Kita makainya yang frame. Nah, frame-nya di sini ketika kalian klik frame, dia akan muncul macam-macam tuh. Ada desktop, ada iPhone, mengikuti interface-nya yang kalian ingin output-nya seperti apa. Nah, tadi Pak Wayang makainya yang web ya. Mungkin web, Pak Wayang ambil yang Android ini. Ini tampilannya. Standar, scroll up, scroll down, hampir sama tombolnya. Ketika Pak Wayang tekan kontrol sama kombinasi push button tengah, dia zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Ini sampai tekan kontrol ini teman-teman. Kalau up down kayak gini. Nah, jadi nanti di sini bisa sampai ratusan di sini nggak apa-apa. Tergantung apa? Konsep sama work flow atau flow chart. Nah, flow chartnya sudah dirancang ya. Nah, tergantung workflow apa flow chartnya nanti di sini nanti akan dipakainya tuh di sini, interface ini. Paham sampai sini? Paham ya? Terus kita praktekkan ya. Ini yang pertama. Caranya hampir sama, tinggal dia tarik aja teman-teman.
Tuh, sama kan? Nah, ini halaman 1. Terus Pak yang tambah lagi halaman 2. Ingin nambah lagi misalnya halaman 3. Nambah lagi halaman 4. Dan seterusnya. Paham sampai sini? Ya. Nah, terus frame-nya tarik lagi. Ingin loncat ke sini. Sama. Tuh. Itu terus ini yang belum ya. Ini pura-puranya kalian udah nyelesain desain ya. Desain. Ini terus ini wes ya. Nah, ini. Nah, home-nya ini anggaplah home-nya ini. Terus gimana Pak cara gerakannya? Sama nih, masuk ke prototype. Sama. Prototype. Nah, nah, habis itu langsung ditarik ya. Nah, ya. Tuh. Pengen yang mana? On trap, navigate. Ini silakan dicoba. Kalau one track apa, mouse enter apa, ini animasi-animasinya langsung muncul di sini. Terus misalnya pengen backnya lagi ke atas, tuh, back. Terus dari sini misalnya tak kasih tombol ya teman-teman ya. Misalnya tak kasih tombol, ini back, misalnya ini next. Prototype lagi, ini lari ke sini. Terus ini lagi balik ke sini. Ini balik ke sini. Nanti ini lagi balik ke sini. Play. Piu. Paham? Paham ya? Oh, oh belum. Ini dulu sih. Ya, coba latihan ini dulu. Sih, kok stop share sih? Wah, ini. Aku back iki lali. Ini ya, ini dia. Nah. Oke, dicoba dulu. Kayak ini tadi push button, ditata 5 gambar lagi menggunakan Figma. Login dulu. Login dulu. Silakan kerjakan. Pak, mohon maaf. Kalau waktu pengerjaan saya izin off cam nggak apa-apa Pak ya. Nggak apa-apa, boleh. Yang online, gimana lancar? Ya, lancar Pak. Lancar ya. Oke, Pak Wayong lanjut dulu
ke scroll up sama vertikal ya. Biar nanti bisa kalian lanjutkan. Oke, tadi Pak Yung sudah coba untuk pemanasan dulu. Nah, oh ini ada PSD ya. Bentar, sorry. Ini yang Figma. Mana nih? Loh, masa Figma ini nggak sih? Waduh, nggak mana? Ya, oke lah. Nggak ada ya? Loh, nggak ada, Rek. Ya elah, nge-close. Ya, oke lah. Ntar, saya ulangi lagi ya. Ini malah yang ada malah si Adobe SD. Oke, ini ya paling login lagi ya. Figma. Oh iya, autosave. Sorry. Kalau Figma itu autosave hebatnya. Nah, ini ya. Kelihatan yang online? Halo, Iya teman-teman kan yang Pak? online. Terlihat, Oh, Pak. iya. Ini tampilannya ya. Tadi Pak yang udah pemanasan. Ya, paling nggak kan ngelihat dulu ya. Sistemnya seperti apa. Jadi hampir sama seperti Adobe SD. Jadi kita memasukkan 3 foto dulu, kemudian diselect. Nah, caranya gini. Oh, sorry. Ya, oke. Nah, jadi hampir seperti Adobe SD ya. Adobe SD jadi 3 foto ini dimasukkan, kemudian diselect. Jadi memasukkan fotonya nggak usah tak ajarin ya kan bisa ya, Rek ya. Nah, terus kemudian foto ini dijejer. Tadi itu fotonya sebelumnya ungroup ya teman-teman ya, nggak jejer kayak gini. Terus diseleksi ya. Nah, diseleksi pakai shift. Kemudian kalian klik kanan. Setelah klik kanan, kalian baru masuk yang namanya frame selection. Nah, nanti ketika frame selection dia akan gabung. Nah, setelah gabung, kalian lihat di sebelah prototype sini ada namanya position. Nah, ini ada namanya overflow, pilih yang horizontal apa yang vertikal, karena ini menyamping, kalian pilihnya yang horizontal. Nah, setelah di horizontal, ini baru bisa diperkecil tuh. Perkecilnya kayak gini. Tuh, dipaskan ukurannya. Tuh, ini horizontal. Terus sama yang vertikal juga. Dimasukkan gambarnya, plug on play. Setelah itu kalian seleksi, pakai shift ya otomatis ya, biar keseleksi semua. Klik kanan, ambil frame selection lagi. Di klik frame selection, kalian ambil di sebelah sini. Malah ucul ya. Frame selection. Nah, ini ngambilnya yang apa nih? Horizontal atau vertikal? Vertikal. Tuh. Udah, ini yang vertikal. Tuh, digerak-gerakkan dulu nggak apa-apa. Tuh. Oke, kita cek ya. Gampang lepas Figma-nya. Tuh ya. Bisa teman-teman? Juga dengan yang ini juga. Tuh, kan muncul mana tuh? Gampang munculan. Ya mungkin karena online ya, jadi gampang nge-close dulu. Oke? Paham ini? Itu ya, diseleksi. Setelah diseleksi, klik kanan, frame selection. Terus di sini overflow-nya diganti vertikal atau horizontal. Oke, bisa? Itu yang terakhir. Jadi kalau sudah langsung angkat tangan, Pak yang cek bisa absen. Bisa cabut ya.
Aku yang ngantuk, saya ke tisu ya. Oke, silakan kerjakan. Yang online aman ya? Bisa mengikuti tadi ya? Aman, Pak. Yuk, silakan kerjakan. Izin, Pak. Saya yang online tadi manggil duluan. Iya. Ya, punya saya gagal scroll ini, Pak. Ya berarti nanti dicari sendiri ya. Iya, Pak. Dicari-cari sendiri tutorialnya banyak Mas Amri. Tapi kalau kalau kita ulangi lagi nih ya juga sudah mulai malam gitu. Oke, Pak. Oke. Scroll ya. Scroll apa Iya. Pak? Scroll down atau yang nyamping? Vertikal tuh, Pak. Biasanya itu resolusinya kalau berbeda dia nggak mau. Oh, oke, Jadi oke. resolusinya itu harus sama. Misalnya kotak itu besarnya harus sama, bentuknya harus sama, itu biasanya dia mau. Kalau satu besar, satu kecil, satu sedang, itu biasanya dia nggak mau deteksi. Oh, siap. Maksudnya analisanya ya cukup panjang, gitu. Cukup panjang analisanya. Iya, Pak. Oke, sip. Mas Vio sama Mas Hamdan aman? Ya, Aman, Pak. aman Pak. Masih pengerjaan. Oke. Pak, izin menunjukkan, Pak. Iya, tadi kayaknya manggil. Iya, Pak. Ini saya Mau coba nunjukin. Ya, tunjukkan ya. oke. Ya, Yuk kita nunjukin yo, wis malam rek. Selesai nggak selesai tetap Pak yang cek. Mas Vio dulu ya. Oke, kita lihat Figma-nya. ya. Ini sederhana aja. Tombolnya, Ya, ini scrollnya, Pak. oke, tuh. Scroll, scroll vertikal ya. Vertikal, Pak. Ya. Yang horizontal belum ya, Mas Vio? Yang horizontal belum, tapi kan konsepnya kan sama kan ya, Pak. Tinggal Sama. diganti horizontal. Oh, sama. Ya, cuma ini beda aplikasi aja. Iya. Oke, itu Pak. Ya, Mas Amri, Mas Hamdan, mau nunjukin atau saya geser ke yang offline dulu? Boleh, Pak. Oke. Ini yang scrollnya gagal, Pak. Oh iya, oke. Tapi Ini ini pakai Figma ya? sama kayak yang tadi, Pak. Oke. Oh iya, ini udah Figma nih. Ada gambar HP-nya, ini udah Figma. Sekian, Ya, Pak. Itu aja. oke. Mas Hamdan, Iya Pak. Ini yuk. masih loading. Oke. Nah, kalau Figma itu ya, loading, terus gampang lepas. Itu salah satu ciri khasnya Figma ya. Gampang lepas. Jadi tiba-tiba mencolot. Tadi kan Pak Yang mencolot berapa kali ya dia. Itu karena faktor sinyal juga bisa, resolusi juga bisa. Oke, Sudah tambah Pak. tambah. Welcome to my company ya. Ya. Ini tadi saya ambilnya layoutnya web sih Pak. Jadi Iya, kayak gini. oke. Oke. Saya next. Next. Oke. Iya, Ini untuk scrollnya. oke. Mantap. Nah, ini kembali ke home. Ya. Oke, Mas Andan, Pak Yang geser yang ke offline dulu. Ayo. Siap. Oh, yang gue keberanian kayak habis males sekali. Itu biasanya ya tadi karena ukuran resolusi berbeda. Terus pas kamu nyeleksi, itu yang bawah belum keseleksi itu. Itu, jadi harus semuanya harus seleksi dulu baru masuk ke prototipe. Oh, mentoknya segitu. Tadi buat ketahuan paham. Tapi biasanya awalnya itu muncul di sini. Jadi nggak coba sih lihat di situ. Oke. Ini dengan tangannya.
Bawahnya mana sih, Pi? Oh, enggak, dia harus sampai full layar. Jadi harus gambar ini nih harus nggak boleh hilang. Tadi kan pengen itu tadi markingnya. Markingnya itu yang disediakan cuma marking untuk sedikit, bukan marking untuk semuanya. Beda sama TPS gitu. Kalau pengen mau buat scroll naik gitu kan terus dia hilang toh. Nah, berarti putihnya ini untuk Yo. Beda sama TPS sih. Masih biasa. Ayo iPhone. Oke. Iya ya iPhone itu masuk ya. Oh, detail. Yo, tim. Yo. Oke. Tim. Tim. Oke. Yuk, Army Art Hall. Wih. Orang pakai barang ya? Itu pakai apa ya? Animasi apa itu tadi? Pakai delay. Delay. Iya. Tapi istimewa loh. Animasinya lebih yoi ya tadi ya. Lebih yoi. Lagi sekali lagi. Slow. Klasik. Luas. Oke. Delay. Klik kanan nggak? Pakai delay itu. Langsung di menunya langsung. Iya. Berarti sing select delete tadi, yang select delete tadi itu gambar sendiri-sendiri PNG. Iya. Oh. Iya sih. Keren. Ya, Apik. Ayo, sudah belum? Ya. Oke, betul. Ya, ayo. Dan ya nggak apa-apa. Wih. Layoutnya yang dilalai besar gitu ya. Layoutnya tadi memang besar kayak gitu. Layout 45 tuh 67 89 itu emang gede itu ya. Oh alah ya oke. Yes yuk geser. Coba. Ya oke. Sekolah belum ya. Wes oke ya. Nanti kalian belajar sendiri lagi ya. Udah cukup lelah. Oke, point closing. Teman-teman, jadi minggu depan itu sudah UAS, betul ya? Pak Wayong minta kalian buatkan video secara berkelompok. Kan tugasnya kelompok atau UTS? Sorry UTS. UASnya kan kelompok kan? Itu kalian nge-zoom berdua. Berdua ya? Berdua ya? Nggak salah ya? Ada yang 3 ya? Berdua atau bertiga. Kalian bikin video maksimal 5 menit. Isinya ngapain? Mempresentasikan apa yang kalian sudah buat. Dari PPT-nya, langkah-langkahnya kalian membuat seperti apa. Intinya kalian cerita, habis itu aplikasinya di play. Boleh menggunakan Adobe XD, boleh menggunakan Figma bebas. Salah satu. Ya. Jadi kalian nanti harus bikin jelaskan storyboard sama flowchart-nya. Setelah itu baru di play. Presentasinya menggunakan Zoom record. Kalau sudah dikumpulkan di WA group linknya. Pokoknya minggu depan Pak Wayong sudah bisa klik linknya, itu berarti kalian sudah lulus. Tuh. Jelas? Yang online maupun offline? Ini berdasarkan tugas yang kemarin dikumpul, Pak ya? Betul, berdasarkan tugas yang kemarin. Ya.
Intinya flowchart yang kalian sudah buat itu jangan disia-siain, kalian praktekkan di Figma atau di Adobe XD. Jelas? Yang offline jelas? Aman ya? Paling bisa absen ya. 5 level. Iya, 5 layer. Tapi kan yang pasti nanti ngembang loh teman-teman. Ngembang, nggak mungkin segitu simpelnya kan. Pasti ngembang kemana-mana itu. Arya, Dimas, Paras, Kadafi. Hah? Nggak tahu ya. Gerald, Jalaluddin ada ya. Azidan. Oke, aman semua ya. Oke, kalau gitu kita tidak ketemu lagi. Kemungkinan, mohon maaf Bapak-Bapak, kemungkinan Pak Wayong jaringannya terputus, jadi saya izin tutup, nggih. Baik, terima kasih untuk malam hari ini. Semoga ilmu malam hari ini bermanfaat. Jangan lupa mengisi review malam hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih.